Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, para siswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan kupas dulu apa sih sebenarnya perusahaan jasa itu. Pengertian perusahaan jasa bisa kita artikan perusahaan yang usaha pokoknya menjual pelayanan kepada masyarakat. Contohnya jasa salon, jasa bengkel, jasa warnet, jasa penjahit, jasa angkutan, dan lain sebagainya. Itu yang termasuk usaha-usaha dalam perusahaan dagang, perusahaan jasa. Maaf. Dan yang kita bahas berikutnya adalah jurnal. Apa itu jurnal? Kalau dalam bahasa biasa, jurnal adalah buku harian. Tapi jurnal itu apa? Jurnal adalah suatu buku yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan secara kronologis. Kronologis itu berdasarkan urutan waktu dan kejadiannya, dengan menunjukkan akun apa yang harus didebet dan akun apa yang akan dikredit beserta jumlahnya masing-masing. Nah, bagaimana mekanisme pencatatannya itu? Semua kegiatan akuntansi itu dimulai dari yang namanya transaksi. Transaksi yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu akan menghasilkan yang namanya bukti transaksi. Bukti transaksi yang dihasilkan dari transaksi itu bermacam-macam wujudnya. Ada kwitansi, ada nota, ada faktur kalau transaksi itu dilakukan secara kredit, dan juga ada bentuk-bentuk lain yang sekiranya diberikan oleh penjual pada pembeli atau sebaliknya. Kemudian dari bukti transaksi itu akan kita analisis. Dianalisis akun apa yang sekiranya muncul dalam transaksi tersebut, dan berapa jumlahnya masuk dalam debit, apa masuk dalam kredit. Akun A misalkan, atau kas atau piutang yang akan muncul, itu berapa yang harus didebit, berapa yang harus dikredit, atau bertambah dan berkurangnya berapa. Itu akan kita analisis nanti dalam bentuk format yang lebih jelas lagi. Setelah kita analisis, baru tahu berapa akun apa yang muncul dan berapa jumlahnya akan kita catat dalam bentuk jurnal, yang nanti juga akan kita jelaskan seperti apa sih bentuk jurnal itu. Oke, kita lihat dulu bagaimana cara membuat analisis bukti transaksi. Untuk melakukan analisis bukti transaksi, bisa kita lihat dalam kolom-kolom ini. Yang kolom pertama isinya adalah nama akun. Nama akun itu seperti yang sudah kita bahas dalam persamaan dasar akuntansi. Ada terdiri dari harta, utang, modal, prive, pendapatan, atau beban-beban. Sudah kita jelaskan dulu tuh harta itu apa. Harta itu aset. Itu bisa terdiri dari harta lancar dan harta tidak lancar atau harta tetap. Utang juga demikian, sudah kita bahas dulu dalam persamaan dasar akuntansi, modal, prive, pendapatan maupun beban. Oke, sekarang kita mulai menganalisis harta. Jika harta itu mengalami penambahan, jika harta itu bertambah, maka itu akan kita tulis di kolom kredit nantinya.
berapa tambahnya, misalkan tambah 1 juta, tulis juga di debit 1 juta. Sedangkan kalau berkurang, itu akan kita tulis dalam kolom kredit. Ya, kan kita tulis dalam kolom kredit. Itu kalau kelompok harta. Harta itu terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, kemudian kendaraan, gedung, tanah, dan sebagainya. Itu yang masuk dalam kelompok harta. Kemudian, kembali lagi, yang termasuk dalam kelompok harta sudah jelas, kita lanjut ke kelompok utang. Utang, kalau bertambah, maka kita masukkan dalam kelompok atau kolom kredit, utang. Tapi kalau utang itu berkurang, maka kolomnya adalah kolom debit. Contoh utang yang bertambah, contohnya, jika kita membeli sesuatu dengan cara kredit, itu pasti utangnya bertambah. Nah, maka nanti berapa yang kita beli secara kredit itu kita taruh dalam kolom kredit. Nah, kolom kredit di sini. Kemudian kalau utang yang berkurang itu contohnya seperti apa? Kalau utang kita sudah kita cicil, kita bayar, maka utang itu akan berkurang. Nah, naruhnya di kolom debit, itu pasti utang kita nanti berkurang. Kemudian modal. Modal tadi sebagai investasi awal, misalkan punya modal. Modal itu kalau bertambah, kolomnya kredit. Kalau berkurang, kolomnya di debit. Karena rumus awalnya adalah aktiva sama dengan pasiva. Nah, kelompok aktiva itu harta, kelompok pasiva terdiri dari utang dan modal. Sehingga utang dan modal ini berada di posisi kredit dua-duanya normalnya. Sehingga kalau bertambah itu kredit, kalau berkurang justru malah debit. Itu kelompok utang dan modal. Sedangkan prive itu apa kemarin? Prive itu adalah pengambilan uang untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Jadi misalkan kita ngambil uang perusahaan untuk beli bakso, atau untuk neraktir teman, atau diberikan kepada anaknya, itu prive. Nah, kalau bertambah itu dimasukkan dalam kolom debit. Nah, kalau berkurang itu masuk dalam kolom kredit, itu prive. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan itu apa? Pendapatan adalah hasil dari kita melaksanakan usaha. Dalam kurun waktu sekian kita punya pendapatan, punya penghasilan. Nah, penghasilan itu justru akan menambah modal, maka pendapatan itu identik dengan menambah modal. Kalau pendapatan bertambah, otomatis kita masukkan ke dalam kolom kredit. Tetapi kalau pendapatan nanti berkurang, masuk ke kolom debit, karena posisinya hampir sama dengan modal. Sebaliknya kalau beban apa? Beban itu biaya, apakah beban sewa atau beban gaji, karena kita punya karyawan, kita harus bayar gaji, atau beban listrik, beban air, beban telepon, dan sebagainya. Semua beban itu kalau bertambah, itu kita masukkan ke dalam kolom debit. Tetapi kalau berkurang, nanti masuk ke kolom kredit. Mungkin sudah jelas? Nah, marilah kita lanjutkan bagaimana bentuk kolom jurnal itu. Kolom jurnal kalau kita gambarkan itu terdiri dari kolom tanggal. Nah, tanggal. Ada tanggal, ada keterangan. Ya, mohon maaf ini kebesaran. Nah, kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, debit, dan kredit. Apa artinya? Kolom tanggal itu diisi tanggal terjadinya transaksi. Misalkan untuk memulai usaha pada tanggal 1, perusahaan A menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta ke perusahaannya. Maka di sini tulis tanggal 1
bulan apa, terserah pada transaksi yang akan dilakukan. Kalau sekarang misalkan bulan Agustus, ya bulan Agustus, bulan Juli, Juli, Juni, Juni, nah, sembarang. Kemudian keterangan, kolom keterangan, kalau di kolom tanggal sudah diisi tanggal terjadinya transaksi. Kemudian kolom keterangan diisi akun apa yang akan muncul pada transaksi tersebut. Akun apa yang akan muncul di dalam transaksi tersebut ditulis, misalkan muncul kas dengan modal, tulis di atas kas, di bawahnya modal. Kas dan modal. Refnya nanti diisi pada saat kita ganti halaman atau kasih tanda checklist. Kemudian berapa yang didapat, misalkan menginvestasikan uang sebesar 10 juta ke perusahaannya, maka kasnya bertambah. Nih kas, ditulisnya aja kas atas, ditulis debit 10 juta, kreditnya dicoret. Kemudian yang kedua itu adalah modal bertambah. Modal bertambah sesuai hasil analisis tadi ditulis dalam kolom kredit karena modal bertambah. Jadi modal ditulis dalam kredit, kasnya ditaruh di debit. Jadi ada dua tadi, tanggal 1 kas debit 10 juta, modal kredit 10 juta, nilainya sama. Nah, tuh nilai debit dan kreditnya sudah dijelaskan dalam transaksi. Itu bentuk kolom yang perlu kita ketahui. Nah, coba sekarang kita lengkapi dengan contoh soalnya. Misalkan contoh soalnya adalah perusahaan jasa Rokisa selama bulan Juli 2020 melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 1 menginvestasikan uang tunai sebesar 50 juta ke dalam perusahaannya. Maka bisa kita lihat, tulis nih tanggal 1 bulan Juli tahun 2020. Misalkan keterangannya kas bertambah, debit berarti 50 juta, modal juga bertambah 50 juta. Yang kedua apa? Tanggal 3. Nah, transaksi itu tidak harus setiap tanggal ada transaksi. Mungkin hari ini ada transaksi, besok tidak. Kemudian besoknya berturut-turut ada transaksi. Kemungkinan juga satu tanggal ada 3 transaksi atau 2 transaksi, nggak masalah. Nah, oke lah, kita lanjut ke misalkan ini ada tanggal 3. Tanggal 3 dibeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta. Karena dibeli secara kredit, maka tidak akan berpengaruh pada kas. Mohon maaf, ada kesalahan sedikit. Nah, kita lanjut ke tanggal 3 tadi, dibeli peralatan secara kredit. Maka yang akan timbul di dalam jurnal, di sini tanggal 3 bulan Juli 2020, keterangannya diisi apa? Tadi membeli alat, peralatan, berarti peralatan bertambah, peralatan di debit sebesar berapa juta tadi? 10 juta, beli peralatan 10 juta. Maka di debit sebesar 10 juta peralatan. Yang dikredit apa? Karena belinya secara kredit berarti utang bertambah. Jangan sampai lupa kita punya utang. Nah, utang bertambah ditaruh di kredit sebesar 10 juta juga, sama dengan nilai peralatannya. Lanjut, tanggal 6 dibeli tunai perlengkapan sebesar 5 juta. Karena belinya tunai berarti hubungannya dengan kas, maka muncul kas. Kas berkurang karena belinya tunai. Nah, perlengkapannya itu bertambah. Jadi perlengkapan bertambah, kasnya berkurang.
perlengkapannya ditaruh di debit. Perlengkapannya karena bertambah senilai 5 juta. Kemudian kasnya di kredit karena kasnya berkurang. Berapa nilainya? Sama 5 juta. Enak kan? Kemudian lanjut. Tanggal 7 dibayar sewa kantor 2 juta. Nah, kembali ke format kolomnya jurnal. Karena tanggal 7 diisi tanggal 7 bulan. Nah, bulannya bulan apa? Bulan Juli. Keterangannya diisi beban sewa. Nah, beban tadi kalau bertambah ditulis di debit. Beban sewa di debit sebesar berapa tadi? 2 juta ya. Nah, beban sewa 2 juta. Kemudian yang dikredit itu adalah kas. Karena yang untuk membeli itu pakai duit, sehingga kasnya berkurang untuk bayar sewa. Tuh, jadi atas itu beban sewa, bawahnya kas. Lanjut ke tanggal 10. Nah, diterima pendapatan jasa. Nah, ini terima duit. Gimana terima duit? Berarti pendapatan bertambah di kolom kredit. Sebaliknya, pendapatan pasti berpengaruh di kas. Kasnya bertambah, ditulis di kolom debit. Kas bertambah, kolom debit. Kemudian pendapatan bertambah di kolom kredit sesuai dengan hasil analisis tadi. Nah, yang terakhir tanggal 15 diambil uang untuk keperluan pribadi 200.000 rupiah. Nah, berarti itu prive. Prive bertambah, kolom debit. Yang dipakai beli bakso itu kas, berarti kasnya berkurang, taruh di kolom kredit. Jadi di kolom keterangan ini setiap transaksi itu berpasangan. Yang debit ditaruh di atas, yang kredit taruh di bawah dengan jumlah nominal yang sama baik debit maupun kreditnya. Sehingga ciri khas jurnal itu terdiri dari 2 kolom, yaitu debit dan kredit, dan itu harus sama. Kalau tidak sama, gimana? Berarti analisis kita salah. Harus berpedoman pada kolom debit dan kredit yang jumlahnya sama. Nah, itu mungkin untuk belajar lebih lanjut lagi, silahkan dipelajari buku-buku yang mendukung. Kemudian nanti tulis yang perlu ditulis dalam buku catatan. Kemudian untuk pertemuan ini kalian apa yang saya sampaikan ini kalian tulis di buku dan dilengkapi. Kalau memang belum lengkap, silahkan difoto dan dikirimkan ke WA pribadi saya. Nah, untuk latihan soalnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan khusus untuk latihan soal menjurus pada jurnal. Nah, mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA pribadi juga, silahkan bertanya. Kami tetap siap akan melayani jawaban Anda yang masih mengalami kesulitan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang dalam bentuk materi yang berbeda. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.